Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, pemerintah memastikan program subsidi upah untuk pekerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah tidak akan berlanjut. Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021 tidak mengalokasikan untuk program bantuan subsidi upah BSU. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Sampai akhir tahun 2020, anggaran BSU yang sudah tersalurkan senilai lebih dari 29,41 triliun rupiah atau 98,74% dari total anggaran, atau ada 294.160 orang yang belum mendapat BSU dari total target penerima 12,4 juta orang. Masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya. Tapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021. Ya, lantas jika program bantuan subsidi upah BSU dihentikan, bagaimana dengan program bansos lainnya? Kita akan bahas dengan Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Sus Hindarno. Selamat malam, Pak Sus. Selamat malam. Oke, Pak Sus, ini ketika BSU tidak diputuskan, tidak ada di anggaran 2021, apakah ini artinya program bantuan subsidi upah ini memang tidak efektif? Baik, my sister Tarikan, selamat malam. Bukan itu, Mbak. Jadi tahun 2020 memang kita telah mencanangkan mengawal pandemi, salah satunya yang ada di leading sektor Kementerian Ketenagakerjaan dengan program bantuan subsidi upah. Nah, dari hasil pembahasan di pemerintah bersama kabinet, memang tahun 2021 tidak dianggarkan atau tidak masuk ke dalam APBN dalam rangka untuk bantuan subsidi upah ini. Tetapi berarti bukan tidak efektif atau berarti bukan tidak ada care dari pemerintah khususnya Kemenaker, karena memang masih banyak program di luar BSU yang digelontorkan kepada masyarakat. Di setiap kementerian itu ada kegiatan-kegiatan yang memang melekat dalam rangka apa? Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di era pandemi COVID ini, Pak. Oke. Tapi begini Pak Sus, kalau dari data per 31 Desember, jumlah anggaran kan belum tersalurkan 100%. Kalau kita pakai data per 31 Desember itu masih 98,74%. Mungkin Pak Sus punya data baru, dan ini kenapa belum bisa 100% sampai tutup tahun kemarin? Jadi gini Mbak, per kondisi yang di lapangan, bahwa data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, dia melakukan verifikasi data, validasi data, sampai ke Kementerian Ketenagakerjaan, itu begitu sudah oke semua, begitu sampai ke perbankan, baik bank penyalur, bank himbara maupun bank penerusnya, masuk ke rekening penerima program subsidi upah, ternyata banyak data yang memang tidak akurat. Contohnya misalnya Soet Hindarno, SOES, dia nulisnya SUS, sehingga satu digit huruf hilang. Atau bahkan misalnya Bambang Kartianto Bambangka, tidak Kartianto misalnya lah, ini terpending akhirnya. Terpending perlu diverifikasi ulang kembali karena data update terakhir, kemungkinan dari perusahaan disampaikan ke BPJS bukan nama yang seperti ada di KK atau di NIK. Itu kendala-kendalanya, Mbak. Oke, ada masalah data ya sampai tidak ada 100%. Lantas ini juga masih data 31 Desember, kalau Pak Sus punya data baru boleh diberitahu, karena kalau dari data itu ada 294.000 lebih orang yang belum menerima BSU. Artinya kan ada sisa anggaran. Sisa anggarannya ini nanti apakah dikemanakan lah? Intinya apakah kembali diberikan kepada mereka yang belum menerima? Baik. Jadi pertama adalah bahwa update data yang terkini, itu total persentasenya adalah 98,91%. Oke. Ada update data-data yang sudah fix sebelum jatuh tempo di 31 Desember bisa terbayarkan. Oke. Jadi yang benar adalah hanya 106.918 orang yang belum tersentuh program ini karena dari data tersebut tadi. Itu berbicara update datanya, berbedaan sedikit dengan Mbak Leona tadi. Terus yang berikutnya adalah bahwa sesuai aturan dari Permen di Kementerian Keuangan, bahwa semua anggaran setelah tutup tahun, tentunya 30 Desember, harus kembali ke kas negara. Nah, bincang-bincang awal kemarin dengan seluruh pejabat di Kementerian Keuangan, yang terkoneksi dengan kita, bahwa masih dimungkinkan data-data yang jumlahnya 106 lebih tadi itu masih dimungkinkan lagi diupayakan agar dapat diterbitkan di awal tahun ini sepanjang datanya akurat. Tapi ini masih menjadi PR ya, karena memang aturan Kementerian Keuangan itu
begitu akhir tahun dana itu tidak terserap harus dikembalikan dulu ke kas negara. Demikian, Mbak. Oke, berarti untuk mereka yang belum menerima untuk bantuan subsidi upah tadi masih punya kesempatan akan diberikan setelah ada diskusi. Tapi kalau misalnya ngomongin soal program BSU-nya sendiri, apakah ada kesempatan untuk diperpanjang 2021, Pak Sus? BSU sudah kami sampaikan bahwa tidak masuk ke APBN tahun 2021. Berarti udah ketok palu ya, tidak akan ada besok. Ketok palu tidak akan ada, tetapi jangan diartikan berarti kita tidak care karena kita sedang mengoptimalkan program kartu prakerja. Biarpun leading sektornya ada di Kementerian Perekonomian, tapi Kemenaker merupakan bagian dari prakerjanya itu sendiri, maka kita ikut cawe-cawe di dalam rangka mengoptimalisasikan program kartu prakerja, bukan pengganti ya. Artinya kalau BSU nggak terima, akan dibuka selebar-lebarnya untuk program kartu prakerja, dan di dalam program kartu prakerja sendiri juga ada insentif yang nilainya sama 2.400.000 selama 4 bulan, per bulannya 600.000 selain untuk program pelatihannya. Oke, berarti ini kalau khusus bansos, program bansos kan tersebar banyak di kementerian ya Pak, khusus di ketenaga kerjaan, itu apa kalau misalnya tadi BSU dihapuskan, bagaimana dengan program-program yang lainnya, seperti misalnya kartu sembako, PKH gitu? Baik Mbak, jadi sepengetahuan kami, di seluruh kabinet yang ada di negeri tercinta ini, di seluruh kementerian, itu ada program memang untuk PEN ya, dalam artian bahwa program keluarga harapan PKH tetap ada, program kartu sembako tetap ada, program kartu pekerja sudah saya sampaikan tetap ada, dan akan kita lebih optimalkan sehingga lebih tepat sasaran dan lebih efektif. Juga masih ada bantuan langsung tunai, masih ada dana desa dari kementerian lain, ada bansos tunai, ada subsidi kuota dalam rangka pendidikan dari Kemendikbud, dan masih ada seperti relaksasi diskon listrik dan sebagainya, Mbak. Itu ada dalam rangka penanggulangan COVID, Mbak. Oke, baik, artinya memang sudah dijelaskan tadi saudara, yang namanya subsidi upah jelas, clear, ketuk palu, tidak akan ada lagi, tidak akan ada perpanjangan, tetapi mungkin untuk masyarakat tidak perlu bersedih karena ada bansos lainnya yang juga tetap akan dipertahankan dan ditingkatkan penggunaannya. Begitu ya Pak Sus. Terima kasih Pak Sus telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.